Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Rizky Rafida Rahmadini dengan NIM 2003-10-1052 dan rekan saya Cindy Ayu Aprilia dengan NIM 2003-10-1050. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di materi bab 6 mengenai disclosure. Disclosure pada pasar modal. Disclosure merupakan penyajian informasi yang diperlukan bagi terlaksananya operasi optimum pasar modal yang efisien. Topik disclosure mencakup hampir semua bidang pelaporan keuangan. Interpretasi secara SEC menyiratkan bahwa disclosure mempunyai dua aspek, yaitu protektif dan informatif. Disclosure protektif berkenaan dengan proteksi terhadap investor yang tidak canggih dan perlakuan yang tidak adil. Sedangkan disclosure informatif berkenaan dengan penyajian informasi yang bermanfaat untuk tujuan analisis investasi. Informasi protektif disajikan dalam bentuk ringkas dalam laporan keuangan, sementara informasi yang lain merupakan disclosure informatif. Memang antara keduanya terjadi tumpang tindih. Disclosure dan transparansi. Disclosure menjadikan korporasi transparan. Bushman and Smith mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan yang luas dari informasi yang relevan dan andal mengenai kinerja periodik, posisi keuangan, kesempatan investasi, pengaturan, nilai, dan resiko perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada publik. Dalam perspektif internasional, transparansi diukur sebagai kombinasi dari faktor-faktor yang terkait dengan perusahaan tertentu dan faktor-faktor yang terkait dengan masing-masing negara yang bersangkutan. Bushman and Smith mengukur transparansi korporasi yang meliputi pelaporan keuangan, disclosure pemerintah, ketersediaan data laporan tahunan dalam bahasa Inggris, penetrasi dan kepemilikan media dalam sebuah negara tertentu, serta kemudahan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai korporasi tersebut. Disclosure sukarela dan disclosure regulatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer tergerak untuk mendisclose sebagian dari informasi yang tidak dimiliki pihak eksternal secara sukarela. Keuntungan untuk memberikan disclosure tersebut dapat berupa biaya transaksi perdagangan saham yang lebih murah, meningkatnya minat para analis keuangan dan investor terhadap korporasi yang bersangkutan, meningkatnya likuiditas saham, dan semakin rendahnya biaya modal. Disclosure tersebut meliputi petunjuk mengenai bagaimana korporasi dapat menguraikan dan menjelaskan potensi investasi korporasi kepada investor. Disclosure regulatory merupakan disclosure yang dibuat perusahaan karena adanya tuntutan pihak yang berwenang. Untuk melindungi investor, kebanyakan perusahaan sekuritas menerapkan dan persyaratan pelaporan dan disclosure terhadap korporasi domestik maupun asing yang akan mengakses ke pasar modal. Bursa ini ingin menjamin bahwa investor memperoleh informasi yang cukup, memungkinkan mereka untuk mengevaluasi prospek dan kinerja korporasi. Standar disclosure di Amerika dipandang sebagai yang paling ketat. Para regulator, pemerintah, dan pasar saham biasanya menuntut korporasi asing yang listing untuk memberikan informasi keuangan dan non-keuangan yang hampir sama dengan yang dituntut terhadap korporasi domestik. Biasanya korporasi yang terdaftar mempunyai fleksibilitas sehubung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang mereka gunakan serta luasnya disclosure. Di banyak negara, korporasi asing terdaftar harus memberikan kepada bursa saham semua informasi yang sampai kepada publik, didistribusikan kepada investor atau disampaikan kepada regulator di pasar domestik. Tapi, banyak negara tidak memonitor atau melaksanakan tuntutan tersebut. Disclosure dan pelaporan tahunan mencerminkan tanggapan manajer terhadap persyaratan disclosure regulatory dan juga merupakan dorongan untuk memberi informasi kepada pemakai laporan keuangan dengan sukarela. Di banyak negara, regulasi disclosure tidak banyak berarti dan sering tidak dipantau. Ini dapat disebabkan karena penalti yang diterima sebagai akibat tidak melaksanakan regulasi lebih kecil dibanding dengan biaya yang mematuhi regulasi tersebut. Kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan disclosure ini perlu diperhatikan oleh investor. Jika regulasi disclosure tidak dilaksanakan, akan menyesatkan jika keputusan diambil hanya dengan melihat regulasi disclosure tanpa melihat praktik disclosure yang sesungguhnya. Untuk masing-masing negara, regulasi disclosure sangat bervariasi untuk berbagai bidang. Pada bagian ini akan dibahas mengenai disclosure informasi masa depan, segmen pelaporan pertanggungjawaban sosial, disclosure khusus pemakai laporan keuangan domestik, dan disclosure pengatur korporasi. Disclosure pada negara pasar berkembang. Disclosure pada laporan tahunan perusahaan di negara pasar modal yang sedang berkembang biasanya lebih sempit dan kurang andal. Disclosure yang tidak lengkap, menyesatkan, serta kurangnya proteksi investor merupakan faktor menyumbang terjadinya krisis keuangan, seperti di Asia Timur tahun 77. Tingkat disclosure yang rendah di negara pasar berkembang adalah sejalan dengan sistem keuangan dan pengaturan korporasi negara tersebut. Pasar ekuitas tidak berkembang dengan baik. Bank dan pihak dalam seperti kelompok keluarga menyediakan sebagian besar pendanaan sehingga biasanya kurang diperlukan disclosure publik yang andal dan tepat waktu. Namun demikian, permintaan investor akan informasi yang andal dan tepat waktu di negara pasar berkembang sekarang sudah mulai berkembang. Regulator penanggap
menyikapi permintaan ini dengan membuat persyaratan disclosure yang lebih ketat, serta dengan meningkatkan upaya pemantauan dan upaya pelaksanaan. Implikasi bagi para manajer dan pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan harus waspada terhadap berbagai variasi praktik laporan keuangan dan tingkat disclosure. Meski para manajer banyak perusahaan masih tetap dipengaruhi oleh biaya disclosure, baik sukarela maupun wajib, mengalami peningkatan di seluruh dunia. Para manajer di negara-negara yang secara tradisional disclosure-nya rendah harus mempertimbangkan apakah mengadopsi kebijakan meningkatkan disclosure akan memberi manfaat yang signifikan terhadap perusahaan. Di samping itu, para manajer yang meningkatkan disclosure pada bidang-bidang yang oleh para analis dan investor dipandang penting, seperti disclosure segmen, akan memperoleh keunggulan kompetitif atas perusahaan-perusahaan yang mempunyai kebijakan disclosure terbatas. Penelitian selanjutnya mengenal biaya dan manfaat peningkatan disclosure dalam ranah internasional akan membuktikan hal ini.